Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 4 MINU Banat Kudus ya. Pada kesempatan kali ini adalah pertama kalinya kita masuk pelajaran SKI di semester 2. Untuk materi yang pertama pada semester 2 ini yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita membahas tentang hijrah ke kota Taif, kita perlu mengetahui keadaan kota Taif. Pasti kalian sudah pernah mendengar ya, selain nama Mekah, Madinah, nama kota Taif juga merupakan nama kota yang terkenal di Jazirah Arab ya. Di mana sih kota Taif itu? Jadi kota Taif itu berada di sebelah tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih 65 km. Jadi kalau dilihat posisinya seperti ini ya. Ini kota Taif, ini kota Mekah, dan ini kota Madinah. Jarak antara kota Taif ini sekitar 65 km. Lumayan dekat ya. Kemudian kota Taif adalah kota yang sangat bersejarah bagi perkembangan agama Islam ya. Di samping kota Mekah, kota Madinah, kota Taif juga merupakan salah satu kota yang bersejarah untuk perkembangan agama Islam. Kemudian kota Taif ini diistimewakan dan disetarakan dengan kota Mekah oleh Allah ya, dalam firman-Nya Quran surat Az-Zukhruf ayat 31 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negara, Mekah dan Taif ini ya. Jadi di situ disebutkan kota Mekah dan kota Taif. Berarti kota Taif ini termasuk yang diistimewakan oleh Allah karena sampai disebut di dalam Al-Quran. Kemudian ada persamaan yang selanjutnya antara kota Taif dan kota Mekah yang terdapat pada penduduknya ya. Jadi kota Taif dan kota Mekah dulunya penduduknya ini sama-sama mengingkari wahyu dan kenabian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengakui adanya Al-Quran dan mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kemudian kota Taif didiami oleh penduduk dari Bani Saqif ya, yang terdiri dari yang pertama adalah Bani Ahlaf. Bani Ahlaf ini menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala ya. Yang kedua adalah Bani Malik. Bani Malik ini menguasai bidang ekonomi dan pertahanan. Jadi dulunya kota Taif ini didiami oleh penduduk dari Bani Saqif. Bani Saqif sendiri terdiri dari Bani Ahlaf dan Bani Malik. Kemudian kota Taif sendiri sebenarnya udaranya memang sejuk dan tanahnya juga subur. Di sana banyak ditanami buah-buahan seperti buah kurma, anggur, buah semangka, dan buah persik. Itulah sekilas tentang keadaan kota Taif. Selanjutnya kita membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Yang pertama adalah tekanan kaum kafir Quraisy semakin besar terhadap Nabi Muhammad. Memang sejak awal mula Nabi mendakwahkan agama Islam, Nabi ini selalu mendapatkan tentangan dari kaum kafir Quraisy. Semakin hari semakin pertentangannya itu semakin keras. Hal inilah yang membuat Nabi itu berpikir untuk pergi hijrah saja keluar dari kota Mekah. Yang selanjutnya adalah wafatnya paman Nabi, yaitu paman Abu Thalib. Jadi paman Nabi ini, paman Abu Thalib kan paman yang sangat dicintai oleh Nabi ya, sudah seperti orang tua Nabi sendiri. Karena apa? Karena sejak kecil setelah ibunya wafat, setelah kakaknya wafat, Nabi ini diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, pada saat setelah pamannya meninggal, Abu Thalib itu meninggal pada tahun ke-10 kenabian, sekitar pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian ya, pada usia 87 tahun. 3 bulan kemudian istrinya yang sangat dicintai, yaitu Ibu Khadijah, ganti meninggal dunia pada usia 65 tahun pada tahun ke-10 kenabian juga. Jadi Nabi itu benar-benar sangat sedih ya, sangat sedih karena ditinggal wafat oleh pamannya yang selalu mendukung dakwah Nabi, kemudian ditinggal oleh istri tercinta yang selalu setia dan mendukungnya dalam berdakwah. Makanya karena kesedihan Nabi itu, tahun ke-10 kenabian disebut dengan tahun Amul Husni atau tahun kesedihan. Ini dengan meninggalnya paman Nabi yang selalu mendukung dakwah Nabi dan selalu melindungi Nabi, dan dengan meninggalnya istri Nabi yang selalu setia dan mendukung dakwah Nabi, kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi dalam menentang Nabi karena merasa Nabi sudah tidak ada yang melindungi lagi, yaitu pamannya. Hal ini yang membuat tekanan dari kaum kafir Quraisy semakin besar terhadap Nabi Muhammad. Inilah sebab-sebab Nabi Muhammad ingin hijrah ke kota Taif. Yang selanjutnya kita membahas tentang tujuan Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Apa sih sebenarnya tujuan Nabi? Yang pertama adalah memperluas ajaran Islam keluar dari kota Mekah, karena Nabi menganggap bahwa penduduk kota Mekah sudah sangat sulit menerima Islam ya. Nabi mencoba untuk memperluas ajaran Islam keluar dari kota Mekah, kemudian menghibur diri setelah ditinggal wafat istri dan pamannya tadi ya. Daripada di Mekah selalu mengingat paman dan istrinya, Nabi mencoba untuk menghibur diri, hijrah ke kota Taif. Selanjutnya adalah menemui saudaranya yang berada di kota Taif. Ada 3 saudara yang berada di kota Taif. Mereka itu adalah putra dari Amr bin Umar bin Auf ya. Nah, 3 saudara itu yaitu Kinanah yang mempunyai gelar Abdu Jufi, kemudian Mas'ud yang mempunyai gelar Abdu Kulal, dan Hubaib ya. Nah, Nabi bermaksud menemui mereka untuk meminta bantuan agar dia dapat menyebarkan agama Islam di kota Taif, karena pada saat itu saudaranya ini merupakan penguasa dari kota Taif ya. Ini materi singkat tentang keadaan
keadaan kota Taif, sebab-sebab Nabi hijrah dan tujuan Nabi hijrah. Insya Allah minggu berikutnya kita akan membahas tentang hijrah Nabi ke kota Taif. Jangan lupa dicatat. Apabila ada pertanyaan bisa komen di Classroom atau WA ke nomor Bu Heni ya. Bu Heni harap materi ini ada hikmah yang bisa kalian ambil ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.